Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Windy Sapitri dengan NIM 1806153 dari kelas 3C PG PAUD. Materi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini mengenai pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan ini, artinya kita sedang membandingkan panjang meja dengan panjang pensil, di mana panjang pensil yang kita gunakan adalah sebagai satuan. Pengukuran adalah proses menentukan ukuran suatu objek, tetapi ukuran suatu objek dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda, tergantung pada atribut yang dipilih. Sebagai contoh, ukuran menara yang terbuat dari balok-balok yang berbentuk kubus dapat dijelaskan dengan ketinggian menara sebagai panjang, jumlah balok di menara sebagai volume, dan lantai ruangan di menara sebagai area. Dalam matematika, atribut pengukuran ini yang paling penting adalah panjang, luas, dan volume. Selanjutnya, pengukuran panjang. Pengukuran adalah proses menentukan ukuran suatu objek. Panjang adalah karakteristik dari suatu objek yang ditemukan dengan mengukur seberapa jauh jaraknya antara titik akhir objek. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran panjang adalah membandingkan panjang benda yang satu dengan panjang benda yang lain yang panjangnya sudah diketahui dan dijadikan sebagai patokan. Besaran panjang ini memiliki banyak nama, di antaranya tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Selanjutnya, ada dua aspek dalam mengukur panjang atau jarak. Yang pertama, mengidentifikasi unit ukuran dan membagi baik secara mental atau fisik objek dengan unit tersebut. Yang kedua, menempatkan unit ujung ke ujung di samping objek. Selanjutnya, mengenai pengukuran area dan penataan ruang. Luas adalah jumlah permukaan dua dimensi yang terkandung dalam suatu batas. Dalam mencari luas suatu wilayah dapat dianggap sebagai ubin atau partisi yang sama, di mana dengan suatu wilayah unit ukuran dua dimensi. Dalam pemahaman seperti ini, rumit untuk diterapkan dalam pengembangan anak usia dini. Pada anak usia 4 dan 5 tahun, pada usia ini mereka cocok dengan satu sisi angka ketika mereka mencoba membandingkan areanya. Anak-anak ini dapat berintegrasi lebih dari salah satu fitur dari suatu wilayah. Akan tetapi mereka menilai area ini dengan kombinasi aditif. Misalnya, membuat penilaian luas implisit berdasarkan dimensi tunggal terpanjang atau aturan tinggi dan lebar. Selanjutnya, anak usia 5 dan 6 tahun. Pada usia ini, mereka lebih cenderung menggunakan strategi yang konsisten dengan aturan perkalian setelah bermain dengan bahan stimulusnya. Dalam usia ini, mereka memiliki strategi yang lebih akurat dan efisien untuk membandingkan area. Yang terakhir, pada usia 6 sampai 8 tahun. Pada usia ini, anak menggunakan aturan luas linier, seperti diagonal persegi panjang. Dalam pengukuran area dan penataan ruang ini, anak dapat dibantu oleh alat budaya ataupun perancah oleh pendidik atau orang dewasa. Misalnya, anak TK yang diberi latihan dengan origami. Nah, guna meningkatkan penggunaan spontan dari prosedur menempatkan satu gambar di atas gambar lain untuk membandingkan ukuran. Karena praktek origami ini mencakup proses berulang melipat satu lembar menjadi dua bagian. Yang terakhir, pengukuran volume. Volume ini memperkenalkan lebih banyak kompleksitas, tidak hanya dalam menambahkan dimensi ketiga, dan juga menghadirkan tantangan yang signifikan bagi penataan ruang anak, tetapi juga pada sifat materi yang diukur menggunakan volume.
Dari hal tersebut mengarah ke dua cara untuk mengukur volume. Yang pertama, diilustrasikan oleh ruang pengepakan, seperti susunan 3 dimensi dengan satuan kubik, dan yang kedua, ruang pengisian dengan interaksi unit fluida yang berbentuk wadah. Dalam sebuah penelitian, anak berusia 3 dan 4 tahun mengerti bahwa ukuran unit mempengaruhi pengukuran volume objek. Dengan demikian, pengalaman sederhana dengan volume pengisian mungkin sesuai untuk anak kecil. Namun, di sisi lain, volume pengepakan lebih sulit daripada panjang dan luas. Sebagian besar anak tidak tahu cara memperkirakan atau mengukur tugas pengemas. Perlu diingat bahwa memahami area adalah prasyarat untuk memahami volume, sehingga anak-anak harus memiliki banyak pengalaman membangun dengan balok, juga mengisi kotak dengan sebuah benda. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.